Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Liwa Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Liwa Yulia dengan NIM 240602225 dari kelas A4 2024. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teaching vocabulary in elementary school atau pengajaran kosakata di sekolah dasar. Teaching vocabulary adalah proses pengenalan, pelatihan, dan membantu siswa memahami serta menggunakan kosakata baru dalam bahasa Inggris. Vocabulary atau kosakata menjadi dasar penting dalam belajar bahasa Inggris. Karena tanpa kosakata, siswa akan sulit berbicara, membaca, menulis, maupun memahami atau yang mereka dengar. Di sekolah dasar, mengajarkan vocabulary harus disesuaikan dengan usia dan karakter siswa. Anak SD biasanya lebih cepat memahami pelajaran yang menyenangkan, banyak gambar, permainan, lagu, dan aktivitas langsung. Karena itu, guru perlu menggunakan metode yang menarik agar siswa tidak cepat bosan. Dalam pengajaran vocabulary terdapat ada beberapa prinsip penting. Yang pertama itu ada contextual learning atau pembelajaran kontekstual. Artinya, kosakata diajarkan sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, guru mengenalkan kata tentang benda di sekitar kita, misalkan book, bag, and pencil. Dengan begitu, siswa lebih mudah memahami arti kata mereka sendiri atau sering dilihat benda tersebut di setiap hari-harinya. Dan yang kedua, itu ada full learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Anak SD lebih suka belajar sambil bermain dibandingkan hanya mendengarkan saja atau menjelaskan saja oleh guru. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan games, lagu, atau video maupun gambar agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa juga lebih semangat selagi pembelajaran. Dan ada juga yang ketiga yaitu repetition atau pengulangan. Dalam pembelajaran vocabulary, siswa perlu sering mengulang kata-kata yang sudah dipelajari agar lebih mudah diingat. Guru bisa mengulang vocabulary melalui latihan sederhana, misalnya tanya jawab atau permainan kecil dalam pembelajaran atau di awal pembelajaran. Yang keempat yaitu ada active participation atau keterlibatan aktif siswa. Dalam pembelajaran vocabulary, siswa tidak hanya mendengarkan guru saja, tetapi juga harus aktif berbicara, menjawab, atau menyebutkan kata-kata dan dipraktikkan kosakatanya yang telah dipelajari. Menjadi siswa lebih percaya diri dan lebih cepat mengingat kata tersebut. Yang kelima yaitu visual support atau bantuan visual. Anak-anak biasanya lebih mudah memahami sesuatu melalui gambar dan benda nyata. Karena itu, guru dapat menggunakan flashcard, poster, gambar, video maupun real object agar siswa lebih mudah memahami arti vocabulary. Selain itu, ada prinsip-prinsipnya, ada beberapa teknik dan strategi yang bisa digunakan dalam teaching vocabulary. Yang pertama ada flashcard dan fitur. Guru menggunakan kartu bergambar untuk mengenal arti kata. Contohnya, guru menunjukkan gambar apel, lalu siswa menyebutkan apple. Cara ini membantu siswa memahami vocabulary dengan cepat karena anak lebih tertarik pada gambar-gambar. Yang kedua ada song and song. Yang kedua ada song and can. Belajar vocabulary melalui lagu dan irama membuat siswa lebih mudah menghafal kata-kata baru, misalnya tentang alfabet, color, number, atau animal. Lagu membuat suasana kelas menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu games and matching
interaktif, guru dapat menggunakan permainan seperti mencocokkan gambar dengan kata, misalnya, atau sleeping game, dengan belajar sambil bermain. Siswa menjadi lebih aktif dan tidak mudah bosan saat pembelajaran dimulai atau saat di kelas. Yang keempat, yaitu ada storytelling. Guru menggunakan cerita sederhana untuk mengenalkan kosakata baru. Misalnya, cerita tentang hewan, keluarga, atau aktivitas sehari-hari. Jadi, cerita tersebut dapat memahami arti kata berdasarkan konteks cerita. Yang kelima yaitu movement and action. Teknik ini dilakukan dengan gerakan tubuh atau aktivitas fisik. Contohnya saat guru mengatakan jam, siswa langsung melompat, atau ketika guru mengatakan clap your hand, siswa langsung bertepuk tangan. Cara ini membuat siswa lebih mudah memahami arti melalui gerakan. Dan yang terakhir yaitu rally atau benda nyata untuk membawa benda asli ke kelas seperti buah atau alat tulis atau mainan untuk mengenalkan vocabulary. Dengan melihat langsung benda tersebut, siswa akan lebih atau mudah memahami dan mengingat kosakata tersebut. Dalam vocabulary, guru juga memiliki peran yang sangat penting. Guru harus kreatif memilih media dan metode pembelajaran agar siswa tertarik belajar bahasa Inggris. Guru juga perlu memberikan motivasi dan suasana belajar yang nyaman supaya siswa tidak takut mencoba berbicara menggunakan bahasa Inggris. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa teaching vocabulary adalah pengajaran kosakata di sekolah dasar merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Vocabulary ini menjadi dasar utama agar siswa dapat memahami, berbicara, membaca, menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Semakin banyak kosakata yang dimiliki siswa, maka semakin mudah juga mereka memahami pelajaran bahasa Inggris. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya mengenalkan arti kata, tetapi juga membantu siswa agar mampu menggunakan kosakata dalam kehidupan sehari-hari. Karena siswa sekolah dasar masih bisa atau berada pada tahap belajar sambil bermain, maka pembelajaran vocabulary harus dibuat menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan. Selain itu, pengulangan dan latihan yang dilakukan secara terus-menerus yang sangat penting vocabulary supaya vocabulary yang dipelajari dapat diingat dalam jangka panjang. Siswa juga perlu dilibatkan aktif pembelajaran, misalnya melalui tanya jawab. Dengan penggunaan metode ini dan strategi ini yang tepat, pembelajaran vocabulary dapat menjadi lebih efektif dan membantu siswa lebih semangat agar makin bagus dalam belajar bahasa Inggris sejak usia dini. Oleh karena itu, guru harus kreatif, sabar, dan mampu menciptakan suasana yang lebih aktif, interaktif, dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Jadi, teaching vocabulary bukan hanya menghafal kata-kata baru, tetapi juga membantu siswa memahami, menggunakan, dan menerapkan kosakata tersebut dalam komunikasi sehari-hari, sehingga kemampuan bahasa Inggrisnya dapat berkembang dengan baik lagi. Terima kasih. Saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.